Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran yang ke-1, muatan IPS dan IPA. Bagaimana kalian sudah siap? Ya, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Jika nanti ada hal yang penting langsung kalian catat di buku kalian ya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai pembelajarannya ya. Pertama-tama kita akan mempelajari IPS. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Tahukah kalian apakah ini? Yang ada di hadapan kalian ini adalah rempah-rempah. Rempah-rempah begitu melimpah di Indonesia sejak dahulu kala. Dan juga paling dicari oleh bangsa barat. Rempah-rempah itu memiliki banyak manfaat, yaitu digunakan sebagai penyedap rasa, pengawet makanan, obat-obatan, dan penghangat tubuh. Oleh karena itu, bangsa barat sangat mencari rempah-rempah, kan tetapi rempah-rempah ini tidak bisa tumbuh di Eropa karena perbedaan kondisi alam, dan ini banyak tumbuh di Indonesia. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan bangsa barat menjelajahi samudera, yaitu untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Nah, apa saja ya faktor pendorong penjelajahan samudera? Faktor yang pertama adalah adanya keinginan untuk mencari kekayaan atau goal. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Jadi bangsa Eropa ini ingin mencari kekayaan melalui rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah itu sangat mahal. Harga rempah-rempah tersebut semahal emas. Oleh karena itu mereka rela menjelajahi samudera untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian yang kedua yaitu adanya keinginan untuk mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara itu mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Hal inilah yang membuat mereka mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Dan faktor lain yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Bangsa Eropa juga membawa misi, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tujuan mereka ini adalah dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Jadi ada 3 faktor utama pendorong penjelajahan samudera ya, yaitu yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis. Bangsa Portugis ini datang pada tahun 1511 di Ternate atau di daerah Malaka. Tujuannya adalah mencari keuntungan yang besar dari perdagangan rempah-rempah. Nah, ketika Portugis datang, lalu datanglah Spanyol. Lalu terjadilah persaingan terhadap bangsa Spanyol yang berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Awalnya kedatangan bangsa Portugis ini disambut dengan baik, akan tetapi akhirnya terjadilah perlawanan oleh rakyat. Setelah bangsa Portugis, barulah datang bangsa Spanyol. Nah, bangsa Spanyol datang pada tahun 1521 di Maluku. Tujuannya adalah untuk mencari kekayaan dengan berdagang rempah-rempah. Jadi hampir sama ya dengan bangsa Portugis. Awalnya sama, yaitu datangnya bangsa Spanyol itu diterima dengan baik, akan tetapi akhirnya terjadi perlawanan oleh rakyat. Dan akhirnya bangsa Spanyol terusir dari Maluku melalui perjanjian Saragossa. Selanjutnya, bangsa Eropa yang datang ke Indonesia adalah bangsa Belanda.
Belanda datang pada tahun 1596 di Banten. Tujuan kedatangan Belanda adalah menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Akan tetapi untuk eh, selanjutnya Belanda itu membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Awalnya kedatangan Belanda ini juga diterima dengan baik, namun lama-kelamaan terjadilah perlawanan oleh rakyat. Nah, tahukah kamu apakah ini? Ini adalah cengkeh. Cengkeh ini merupakan salah satu rempah-rempah yang sangat dicari oleh bangsa Eropa. Nah, coba kalian perhatikan, berdasarkan wujudnya, benda itu kan dibagi menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Tahukah kamu cengkeh ini termasuk benda yang mana? Padat, cair, atau gas? Ya, cengkeh ini termasuk benda padat. Jadi benda berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita akan belajar muatan IPA. Benda padat. Ciri-ciri dari benda padat yaitu yang pertama, memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua yaitu atau yang berikutnya yaitu dapat diraba dan dipegang. Yang ketiga, bentuknya dapat diubah dengan beberapa perlakuan seperti diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, atau diberikan perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek. Sekarang coba kita lihat contoh benda padat berikut ini. Nah, di sini ada bermacam-macam benda padat. Ada meja, ada lemari, kursi, ada pensil, sarung tangan, selimut, buku. Nah, di sini benda-benda padat ini jika ditaruh maka bentuknya tidak akan berubah dan tidak akan mengikuti pula wadahnya. Semua benda padat ini dapat diraba dan dipegang, dan benda-benda ini bisa berubah bentuknya kalau misalnya diberi panas, diberi tekanan yang tinggi, kemudian diberi perlakuan fisik misalnya digunting, ditekan, melipat, atau nyobek. Tapi kalau tidak diberi perlakuan tertentu, benda padat ini bentuknya akan seperti itu. Kemudian benda cair. Ciri-ciri benda cair yang pertama yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Kalau wadahnya bentuknya gelas, maka dalamnya cairan tersebut akan berbentuk gelas. Kalau ditaruh di dalam botol, maka cairan tersebut akan seperti botol. Kalau ditaruh di ember, maka cairan tersebut akan berubah bentuk menjadi seperti ember. Jadi benda cair itu berubah bentuknya seperti dengan tempatnya. Kemudian ciri yang selanjutnya itu benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Kemudian benda cair itu tidak dapat dipegang atau digenggam ya. Berikut ini contoh benda cair. Ada minyak ya. Kemudian ya ada minyak, ada minyak, ada air di dalam gelas, ada susu di dalam ya ada di gelas ya, di dalam gelas ada oli. Ini contoh benda cair ya. Jadi sesuai dengan bentuk bendanya. Ini bentuknya sesuai dengan wadahnya. Kemudian benda gas. Benda gas ini cirinya adalah memiliki bentuk yang tidak tetap, kemudian mengisi seluruh ruang yang ditempati, dan bentuknya sesuai wadahnya. Kemudian tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Nah, di sekitar kita ini ada udara, kita bisa bernapas tapi kita tidak bisa melihat benda tersebut, namun kita bisa merasakannya. Jadi kita bisa tetap bernapas.
Apa saja contoh dari benda-benda gas? Ya, kita lihat di sini ya contohnya. Ada asap, kemudian ada udara, kemudian ada udara yang di dalam galon, dan ada gas yang ada di dalam tabung gas. Ini contoh dari benda gas. Baik anak, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Kemudian kalian bisa memahaminya. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.